Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohan Pelukesi dari kelas R4A. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah struktur bangunan bertingkat tinggi. Pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan sistem struktur yang saya gunakan pada bangunan yang saya rancang. Saya memakai struktur portal bertingkat dengan inti di mana elemen struktur ini menggunakan sistem kolom balok dan juga core. Oke, langsung ke perhitungannya. Di sini untuk luas lahannya itu 9.000 meter persegi. Kemudian KDB-nya itu 70%, KLB-nya 8. Fungsi bangunannya itu untuk tipikalnya itu untuk apartemen, podiumnya untuk mall. Kemudian jumlah lantai podiumnya itu 5 lantai dan luas tipikal towernya itu 1.100 meter persegi. Untuk jumlah lantai tipikal dari perhitungan ini yang saya dapat ini ada 36 lantai. Kemudian untuk basementnya ini kita lihat dulu dari kebutuhan parkiran apartemennya itu. Apartemen itu jadi luas lantai tower dikali sama luas lantai bruto. Untuk luas lantai towernya itu 8.800 dari 1.100 ini sudah dikurangi dengan 20%-nya. Kemudian dikali dengan luas lantai brutonya itu untuk apartemen itu 64%. Itu untuk sudah koefisiennya. Jadi yang didapat di sini adalah hasil dari luas lantai tower yang dikali dengan luas lantai bruto ini dibagi dengan 40 meter persegi itu untuk asumsi satu unit kamar pada apartemen. Di sini dapat 14 kamar. Bisa dilihat ini untuk perhitungan parkirannya, kebutuhan parkirannya yang didapat untuk kebutuhan jumlah lantai basementnya itu 3,6 lantai. Jadi luas lantai basement yang dapat diperbesar sampai 5 meter untuk batas lahan. Jika hanya dibuat untuk 3 lantai basement, maka mobil yang bisa ditampung setiap basement itu untuk 241 mobil. Jadi yang saya dapat di sini dari perhitungan basementnya itu untuk jumlah lantainya itu ada 3 basement. Kemudian luas tipikal basementnya itu 6.025 meter persegi ditambah dengan 1.260 meter persegi, jadi 7.285 meter persegi untuk luas basementnya. Tetapi luas tipikal basement dikurangi jadi 7.000 meter persegi agar sesuai dengan garis sepadan bangunan, yaitu 5 meter dari batas lahan. Nah, ini bisa dilihat hasilnya di sini. Ini untuk luas lantai basementnya itu 7.000 meter persegi. Kemudian untuk luas lantai podiumnya itu 6.300 meter persegi dan luas lantai towernya itu 1.100 meter persegi. Lanjut untuk perhitungan pembebanan tributary area pada lantai tipikal. Jadi di sini saya dapat untuk lantai tipikal tributary areanya itu ada 7 area pembebanan. Yang pertama itu bisa dilihat pada perhitungan ini 8 meter persegi. Kemudian yang kedua 15,4 meter persegi. Yang ketiga 13 meter persegi, keempat 25 meter persegi, yang kelima 6,15 meter persegi, dan yang keenam 20,91 meter persegi. Kemudian untuk yang ketujuhnya itu atau tributary area core-nya itu 178,5 meter persegi. Untuk tributary podiumnya yang saya dapat di sini 5 area pembebanan. Untuk area A itu 25 meter persegi, area B 50 meter persegi, area C 100 meter persegi, D 147 meter persegi, dan area untuk E 86,25 meter persegi. Lanjut untuk perhitungan stabilitas bangunan, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi untuk bangunan tingginya itu apartemen, untuk jumlah lantainya itu 36 lantai dari perhitungan yang sebelumnya. Kemudian untuk luas per lantainya itu 1.100 meter persegi. Floor to floornya itu 3,6 meter. Kemudian letak bangunan ini berada di Palu untuk wilayah gempa 4 tanah sedang. Bisa dilihat ini perhitungannya. Jadi dari hasil perhitungan ini bangunan ini
bisa dikatakan cukup stabil, dikarenakan momen penahan tumbangnya itu lebih besar dari momen tumbang gedungnya itu, yaitu 1,6 lebih dari 1,5 untuk standar. Selanjutnya untuk perhitungan dimensi kolom, di sini jumlah keseluruhan lantai itu 44 lantai, terdiri dari 3 lantai basement, kemudian 5 lantai podium dan 36 lantai tower. Bisa dilihat di sini. Untuk zona pertamanya itu mutu betonnya itu K350, kemudian rasio tulangannya itu 8% dan tegangan lele baja tulangannya itu 3200 kg per cm persegi. Bisa dilihat area beban A itu 16 meter persegi. Untuk dimensi kolomnya itu 0,6 meter, kemudian untuk area B nya selanjutnya yaitu 0,6 meter, untuk area C nya itu 0,7 meter, area D nya itu 0,7 meter, area E nya itu 0,5 meter, dan area F nya itu 0,7 meter. Untuk zona 2 ini karena beban yang diterima berbeda dari zona pertama, untuk penggunaan mutu beton, rasio tulangannya dan tegangan lelenya juga berbeda. Jadi di sini untuk zona kedua itu mutu betonnya itu K300, rasio tulangannya itu 6% dan tegangan lele baja tulangannya itu 2800. Seperti yang tadi zona pertama, tetapi untuk setiap zona itu berbeda karena memang memikul beban yang diterima juga berbeda-beda. Begitupun juga dengan zona ketiga bisa dilihat, dan zona keempat. Tapi zona ketiga di sini saya memakai mutu betonnya itu K250, kemudian rasio tulangannya itu 4%, tegangan lele baja tulangannya itu 2400. Untuk zona keempatnya mutu betonnya itu K200, rasio tulangan itu 2% dan tegangan lele baja tulangannya itu 2200, dengan area bebannya itu masing-masing berbeda-beda untuk dimensi kolomnya. Bisa dilihat pada gambar-gambar ini. Selanjutnya ini untuk gambar yang sudah saya kerjakan. Bisa dilihat di sini untuk dena basementnya, kemudian ini dena podiumnya, ini dena tipikalnya, ini potongan A nya, potongan B, tampak depan, dan kemudian ini detail strukturnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.